Jadi program kerja kita semester ini cukup besar, seminar nasional, bakti sosial, sampai pelatihan kewirausahaan. Dana yang turun dari fakultas juga lumayan sekitar 25 juta. Tapi ingat, dana ini harus diamanahkan, bukan milik pribadi. Tenang saja Fikra, saya sudah biasa urus keuangan, dari SMA juga sudah biasa jadi bendahara, jadi aman itu. Tetapi tetap harus transparan ya Ina. Semua pengeluaran harus pakai laporan lengkap seperti nota, bukti transfer, dan bukti-bukti lainnya. Betul, kita nggak mau kan ada masalah BPT tahun lalu sampai kena audit. Santai aja, yang penting kerja kita jalan. Aina kan amanah. Iya pasti, santai aja, saya itu gak bakal lulus sama kalian kok. Oke Ina, nanti kamu langsung urus pencairan dana ya. Oke Ina, nanti kamu urus pencairan dana ya. Pasti kamu nanti butuh tanda tangan aku dan Pak Mikael. Iya, bisa kok, tanda-tandanya sudah ada. Dana cepat-cepat, insya Allah minggu depan sudah bisa diambil. Iya, aku tahu, tenang saja, tidak ada yang berbeda kok. Rosa, kenapa ini anggarannya berubah? Kan seharusnya seminar 8 juta, tapi di proposal pencairan jadi 6 juta. Dan ada pengeluaran untuk konsumsi koordinasi 3 juta. Kapan kita dapat pakai konsumsi segitu? Kenapa memang ini toh mungkin ada penyelesaian yang memang ini. Tapi ini kan tidak ada persetujuan dari rapat. Terus ini juga harus diketahui sama semua pengurus. Aku harus bicara sama Fikra, ada yang nggak beres. Jadi kamu curiga ada perbedaan makanan? Belum tidak yakin, tapi kok ini anggarannya nggak cocok. Saya di kampus tadi dimulai dari pelajaran pas yang awalnya cuma sedikit-sedikit, nanti juga baru sendiri, ujung-ujungnya jadi budaya. Kan kalau kita diam tuh berarti kita setuju. Betul, kamu harus berani bicara terbuka, jangan tunggu sampai dana habis baru ribut. Jadi maksudmu Aina menggunakan dana tanpa sepengetahuan kita? Bukannya mah fitnah, tapi fakta. Memang kena kemarin juga itu 5 jutanya selisihnya. Kalau ini dibuka, nama BEM bisa rusak dan kita akan kehilangan kepercayaan kampus. Lebih rusak lagi kalau kita menutupi kebohongan. Reva, ini soal integritas kita sebagai organisasi. Betul, setuju kan sama Fikra. Pasti klarifikasi sekarang sama Ina. Ayo. Assalamualaikum Pak. Permisi Pak, kehadiran kami di sini ingin menyetor laporan dana BEM. Ini laporan kalian, Pak. Ada indikasi penyalahgunaan dana BEM? Iya Pak, tapi kami belum bicara resmi kepada Aina, tapi kami ingin Bapak mengetahuinya terdahulu. Fikra pas ya. Tanda tangan bukan sekedar formalitas. Ini adalah tanggung jawab hukum dan moral. Kalau ada yang salah, semua pihak yang mendatangani bisa diminta pertanggungjawaban. Siap Pak, makanya kami datang sini untuk melapor laporan kami. Bagus sekali. Ini sikap yang patut dicontohi. Sekarang panggil Aina, sekarang kita bicara baik. Baik Pak, terima kasih. Kami pamit dulu Pak. Suruh panggil Aina tadi ke sana. Oke.
kami kalian masuk ke ruangan BEM. Ada yang perlu dibicarakan. Ayo. Stop. Aina, kami nggak mau menghakimi kamu, tapi kami butuh penjelasan kemana dana 5 juta itu. Ya betul. Kami semua sudah cek, tidak ada nota, tidak ada bukti transfer, dan tanda tangan kalian berdua saja yang dipakai untuk mencairkan dana tersebut. Maaf, aku hilaf. Hah? Maksudnya hilaf bagaimana? Aku pakai sebagian dana itu buat bayar kuliah adikku karena orang tua aku lagi kesusahan. Aku pikir semua orang juga melakukan ini. Dana mahasiswa kan sering ada yang gak jelas. Banyak yang salah, bukan berarti kita mau ikut Aina. Aina, saya paham kamu punya masalah keluarga. Tapi ini bukan cara yang benar. Kalau kamu butuh bantuan, kampus punya beasiswa, ada juga dana sosial. Kenapa kamu nggak bilang begitu? Aku malu, Pak. Aku malu minta tolong. Tapi kamu nggak malu ngambil uang yang bukan hak kamu? Aina, kita semua pernah punya masalah. Tapi kepercayaan kamu rusak ini itu sangat berat. Korupsi tidak selalu besar, tidak selalu dalam bentuk miliaran rupiah. Korupsi bisa dimulai dari 100.000, dari pembiaran dan sikap yang penting selesai tapi dampak nyata, dampaknya selalu merusak. BEM fakultas kita saja baru saja menghadapi kasus ini dan mereka memilih jalan yang benar, transparan, bertanggung jawab. Meski menyakitkan, itu harus kita contoh. Kamu gak ikut acara sampai selesai. Enggak, aku nggak pantas ada di sana. Kamu salah, Aina. Kamu masih bisa memperbaikinya. Kembalikan dananya dan minta maaf secara resmi. Dan mulailah belajar dari ini. Apa aku masih bisa dipercaya? Kepercayaan itu dibangun dari nol, butuh waktu. Tapi kalau kamu konsisten jujur, pasti bisa kok. Satu tanda tangan bisa menjatuhkan nilai atau menjaga integritas. Pilihan ada di tangan kita. Korupsi bukan soal besar atau kecil, tapi soal jujur atau tidak.